Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popolo ini aku mau sharing sedikit penipuan nyata yang benar-benar sangat-sangat ngetren di kalangan anak muda di Korea. Dan jujur aku pun pertamanya ndak bisa percaya. Wah, zaman sekarang ini penipuannya di atas pemahamanku. Bahkan aku pun pertamanya ndak ngira bisa ada penipuan kayak gini. Padahal aku sering banget membahas konten-konten penipuan kayak agama sesat dan juga berbagai jenis penipuan yang pernah ada. Tapi ini sungguhan, ini salah satu bentuk yang menurutku perlu kita waspadai. Apalagi buat Popolo yang punya anak usia remaja, sangat rentan menjadi korban, karena sekali kamu menjadi korban, kamu bakal menjadi pelaku. Masalahnya ketika orang tua ngeliat ini, orang tua pun gak bakal ngira kalau anaknya sedang menjadi korban ataupun pelaku penipuan. Langsung kita mulai video kali ini. Oke, awal mula dari video ini berawal mula dari aku yang pertama kalinya itu nonton Reels gitu di Instagram tentunya. Lagi nonton ada satu bocah kelihatan tuh masih bocil banget, usia mungkin 16, 17 tahun, masih pelongah-pelungu gitu modelnya, tapi DE itu, tapi aku langsung ngomong nang konco dewe. Nah, tapi bocah ini ngerekam vlog model TikTok gini di Bali. Nah, terus dia itu bilang gini narasinya. Kalian mau nggak jadi kayak aku di usia 17 udah punya bisnis sendiri, bisa mandiri secara ekonomi, punya waktu sendiri, bahkan bisa belikan hadiah untuk orang tua. Dan hari ini aku ada bisnis penting sama pemilik bisnis besar di Bali. Aku nggak ngira hidupku bisa berubah kayak gini. Dan buat kamu-kamu yang pengen lihat perjalanan hidupku menjadi lebih sukses, follow aku dan lihat video berikutnya. Aku pun pertama kali ngelihat video itu jadi mikir, wah, anak ini ngapain kok bisa dia di Bali liburan sama temen-temennya kayak bertiga atau berempat gitu di villa yang keren gitu, ada kolam renangnya. Terus mereka itu kayak meeting pakai MacBook lagi nih. Maksudnya tujuannya apa ya? Apa mereka itu bisnis beneran atau mereka ini ngapain? Jadi pengen tahu ya toh. Cuman aku itu nggak punya waktu segitunya untuk mencari tahu dengan cara ngeklik linknya lalu gitu-gitu. Jadi tak biarkan. Dan 3 bulan setelah itu ternyata salah satu TV Korea mencari tahu tentang ini, jadi menggali lebih dalam dan aku nonton dokumenternya. Aku kaget karena tiba-tiba program TV Korea di thumbnailnya itu menunjukkan video yang aku pernah lihat dan mereka bilang kita kupas habis bagaimana video ini begitu menyeramkan di kehidupan nyata. Singkat cerita, video yang aku tonton itu sebenarnya merupakan video jualan kelas bagaimana caranya kamu bisa jadi kaya dalam waktu yang singkat. Jadi mungkin Popolo udah ngerti ada orang-orang yang jadi kaya jualan kelas, entah itu kelas apa ya, misalnya kelas kripto kayak kelas cara dropshipping lah, pokoknya mereka jualan kelas-kelas kayak gitu lumayan umum. Perbedaannya untuk kelas yang dijual di sini mereka itu ada beberapa materi dan dari bab pertama mereka itu bilang kayak gini, buat kamu-kamu yang nonton video ini, kamu adalah orang-orang yang akhirnya mau mencari tahu kebenaran bagaimana caranya kita mendapatkan uang di perputaran uang zaman sekarang. Zaman sekarang itu kita udah nggak bisa kaya dengan cara yang tradisional. Mau bikin bisnis itu nggak mudah. Mau ngapain kita pasti kalah secara ekonomi dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Kalaupun kita bekerja untuk perusahaan besar, paling gaji kita cuma 7 juta won. Dibilangnya kayak gitu, sehingga anak-anak remaja yang nonton ini dari video pertama, mereka itu langsung menangkapnya kayak gini. Aku mau sukses, aku mau kaya, tapi ternyata impian yang aku miliki ini nggak bakal membuat aku kaya. Entah itu jadi dokter, entah aku jadi apa. Gaji 3 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta won itu nggak bakal bikin aku kaya karena sistemnya ini sudah tidak bisa menguntungkan aku. Nah, itu bab pertama, lalu ada beberapa bab dan pada akhirnya yang mereka suruh adalah kamu jualano kelas ini dan kamu bakal dapat affiliate. Jadi sebenarnya ini salah satu bentuk MLM. Masalahnya yang terjadi gini, orang yang aku tonton itu dia bikin video itu, nah dia mungkin punya 5 murid. Nah 5 murid ini bikin video yang sama. Aku di usia segini akhirnya bisa mengumpulkan uang 1 juta won dan membelikan barang yang papaku pengen punya dari dulu. Dan aku ngerasa bisa jadi anak yang berbakti. Video kedua, mungkin banyak yang bertanya ke aku, gimana sih caranya aku bisa menghasilkan uang kayak gitu di usia SMP, apa nggak sibuk belajar? Nah gini caranya. Jadi anak-anak yang di bawahnya ini pun mengikuti format pembuatan videonya, tapi semuanya itu berlagak seperti halnya mereka itu bisa menghasilkan uang dengan mengetahui satu rahasia yang tidak terbuka di dunia. Lalu anak-anak ini bikin konten banyak, pada ujungnya mereka ini jual kelas yang sama tapi bagi hasil sama yang paling di atas. Jadi yang paling di atas ini yo skema piramida gini, yang paling atas ini dapat uang paling banyak, yang bawah ini terus menerus kayak menjalar sampai bawah. Masalahnya betapa
Betapa parahnya video ini, namanya TikTok sama Reels, kita itu kadang nggak sengaja bakal nonton berbagai macam video. Ada video yang kita suka, ada video yang nggak kita suka. Tapi masalahnya, masalah keuangan. Apalagi di masa-masa remaja, anak-anak yang pernah melihat betapa susahnya orang tua kita bekerja untuk menghasilkan uang, anak-anak yang baik itu pengen banget membantu orang tua. Sehingga mereka itu justru ikutan ngambil kelas ini. Masalahnya setelah mereka beli, mereka bikin video, lalu mereka ini sebenarnya menjadi pelaku karena mereka juga jualan program MLM yang bisa dibilang ilegal di Korea. Lalu mereka ini akhirnya menambah satu korban dan korban ini jadi pelaku lagi. Masalahnya kasus kali ini katanya agak susah dipolisikan karena mereka bilangnya ini bukan MLM, ini jualan kelas dan aku sebagai mentor. Konsepnya beda banget. Kalau jualan barang MLM itu udah ilegal di Korea. Tapi mereka ini bilangnya kita ini edukasi online. Namanya orang belajar bisa sukses bisa gagal. Apa salahnya? Apa bedanya kita sama kurikulum di les-lesan di sana? Sama, mereka juga ngajarin. Apa berarti anak-anak yang belajar di situ pasti masuk UI? Enggak kan? Nah sama, kenapa kita dipermasalahkan? Ini yang disampaikan dan masalahnya anak-anak yang menjadi korban itu adalah anak-anak yang muda itu SMP, yang paling muda itu bahkan anak SD. Bayangkan anak SD yang mungkin uang sakunya itu per minggu cuma Rp50.000, tiba-tiba kedapatan uang 3 juta rupiah. Mereka udah ngerasain dopaminnya dan dari situ otak mereka itu bakal terus berpikir bagaimana caranya bisa dapat uang yang lebih banyak. Bisa jadi terjerumus ke arah yang salah, terus bekerja ke arah sana, bisa jadi malah mulai main judi online. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat bahaya. Bahkan salah satu guru yang ngajar di sekolah, dia itu pernah tanya di kelasnya, di sini siapa yang pernah nonton video ini? Satu kelas pernah nonton dan sekitar 10%-nya itu pernah bayar dan bahkan membuat video yang sama. Masalahnya, anak-anak yang menonton video ini, mereka itu udah memiliki ideologi ataupun keyakinan bahwa dengan cara yang aku tahu, aku nggak bakal bisa kaya. Ini satu-satunya aku bisa jadi kaya. Padahal, kalau dipikir secara logis, semua orang yang kaya saat ini, mayoritas yang legal adalah orang-orang yang bekerja dengan cara tradisional. Mereka bikin bisnis, bisnisnya sukses, lalu mereka jadi kaya. Nggak ada orang yang jadi kaya tanpa basis bisnis. Ada juga namanya investasi. Kalau investasi yang benar, oke. Kalau investasi tipu-tipuan, oke, aku nggak tahu. Kalau itu beda cerita. Tapi anak-anak yang di masa pembelajaran ataupun masa-masa seharusnya belajar ini memiliki pemahaman dan ideologi yang salah, dan dari situ mereka ini malah mulai tidak menerima pemahaman-pemahaman yang seharusnya, dan mereka pun terus-menerus mempengaruhi anak lain, dan tanpa disadari mereka suatu saat bisa dibilang menjadi pelaku kalau kasus ini nantinya benar-benar dipandang sebagai kasus penipuan. Dan yang lebih mengagetkan, namanya anak itu memang nggak jauh dari orang tua mungkin. Anak yang bikin video paling pertama ataupun foundernya program ini, orang tuanya itu pernah dihubungi sama TV Korea dan orang tuanya bilang gini, lah apa salahnya? Ini kan cuma jualan kelas, kan ini nggak salah. Ya memang di logika nggak salah, tapi sebenarnya kurang pantas ya toh, kurang pantas. Tapi orang tuanya pun nggak peduli. Orang tuanya ya bilang, loh ini bisnis anak saya, ya, kenapa ini tipu-tipuan? Ini bukan tipu-tipuan, ini memang kelas edukasi untuk anak-anak. Kenapa stasiun TV ikut-ikutan mencari tahu masalah ini? Kan nggak salah. Anak saya kan cuma menawari kepada orang-orang yang pengen jadi kaya dengan cara yang berbeda. Lah apa salahnya? Kok Anda mau menyalahkan saya? Orang tuanya pun tidak merasa apa yang dilakukan anaknya ini salah dan berpengaruh negatif kepada orang lain. Dan ada juga beberapa orang tua yang setelah mereka tahu kalau anaknya itu membuat video-video seperti ini, orang tuanya langsung negur, nak kamu jangan bikin video kayak gini, ini tidak benar, ini bukan bisnis, ini kamu jualan kelas, ini MLM. Anaknya berhenti. Nggak lama setelah itu bikin lagi karena mereka udah ngerasakan rasanya pegang duit, dan cara mereka menghasilkan uang ini merupakan cara menghasilkan uang yang lumayan instan, sehingga nantinya ketika mereka disuruh kerja part time ataupun kerja biasa, mereka bakal mikir, aku belum bikin video bisa dapat 3 juta rupiah, ngapain kerja part time gini, sejam 100.000, berarti kan aku 30 jam. Nggak mau. Nah ini loh, makanya aku itu udah paham rahasia di muka bumi ini, kenapa orang yang kaya selalu kaya, yang miskin selalu miskin. Orang tuaku ini miskin soalnya mereka ini masih nggak tahu apa yang aku tahu. Nah, pemahaman mereka mulai belok ke arah sana, dan ini benar-benar menjadi racun yang sangat parah buat anak-anak muda. Dan yang membuat hal ini begitu serius adalah semua anak zaman sekarang itu paling nggak punya HP ataupun tablet, sehingga mengedit video-video seperti ini sangat mudah. Apalagi kreativitas anak muda itu sangat tinggi di usia-usia remaja. Mereka itu otaknya muternya cepat, udah gitu ide-ide apa yang ngetren mereka yang tahu, sehingga mereka ini yang seharusnya menjadi pilar utama masa depan malah menjadi
pilar penipu. Bayangkan, satu Korea semua jualan kelas. Nah terus siapa? Ya sama aja kayak MLM ya toh. Oke, follow video kali ini sebenarnya sampai di sini. Dan kemarin 2 hari yang 3 atau 4 hari ya? 4 hari yang lalu itu aku ketemu Jayan di Indonesia. Kita makan bareng. Jayan tak beritahu di Korea sekarang ada penipuan kayak gini. Jayan pun kayak wih. Jadi ini benar-benar penipuan tingkat atas. Aku harap yang nonton video ini pastikan anak-anak Anda tidak terekspos ke konten-konten yang seperti ini. Dan buat anak-anak yang pernah nonton video yang sedemikian, mohon tidak ditiru ataupun berpikir untuk membuat kelas yang sama untuk merugikan orang lain ataupun mencari keuntungan yang benar-benar cuman menguntungkan diri kamu sendiri padahal yang lain dirugikan. Oke, pol-pol video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video